Halo teman-teman, balik lagi channel saya yaitu Enthusiast Code dengan saya Ken Nopriansa. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Express.js. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menggunakan exception handler atau error code di dalam Express.js. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana untuk configure database di dalam Express.js. Di sini kita akan menggunakan Sequels untuk database utama kita menggunakan Express.js. Oke, dan sekarang saya akan masuk ke dalam browser dan di sini saya akan mengunjungi Sequels, yaitu browser Sequels. Sequels adalah database untuk Express.js yaitu bertipe URM. Jadi Sequels sendiri idenya sangat banyak dan sangat populer digunakan oleh para pengembang atau para programmer untuk mengembangkan aplikasi Express.js untuk database utamanya. Jadi Sequels ini idenya sangat sangat mudah bagi kita untuk mengconnect ke dalam database. Untuk mempermudah kita connect ke dalam database. Jadi kita perlu untuk menginstal Sequels di dalam aplikasi Express.js kita. Oke, jika kita melihat di sini ada get started dan di sini ada tutorial untuk menggunakan Sequels di dalam Express.js. Di sini kita akan menggunakan database yaitu MySQL. Saya tidak akan menggunakan PostgreSQL, MariaDB, atau SQL3 atau Tendios. Saya akan menggunakan MySQL sebagai database utama kita. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke dalam terminal. Di sini saya akan menginstal yaitu npm save sequels dan mysql2, dan di sini ada npm save dev yaitu development dependencies untuk Sequels CLI. Sequels CLI adalah sebuah package untuk mempermudah kita membuat database di dalam Express.js. Oke, dan sekarang saya akan masuk ke dalam browser dan saya akan mencari Sequels RRC. Sequels SRC adalah sebuah configure untuk mempermudah kita membuat struktur database di dalam Express.js. Ya, teman-teman, saya ingatkan lagi, semua informasi yang saya berikan di dalam tutorial ini sangat penting, jadi jangan skip untuk tutorialnya. Jadi setiap informasi yang saya kirim jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai missing informasi di dalam video ini. Jika kalian ingin benar-benar belajar Express.js dari zero to hero sampai kalian benar-benar menguasai Express.js. Oke, dan di sini saya akan mengambil src. Sequels RC adalah sebuah file configure untuk Sequels untuk mempermudah kita membuat struktur database di dalam Express.js. Oke, dan sekarang saya akan kembali ke dalam Visual Code dan di sini saya akan membuat Sequels src, yaitu saya membuat file untuk configure database dalam Express.js menggunakan Sequels. Oke, dan saya akan mempastenya di sini untuk scriptnya. Di sini di sini kita sudah menyediakan script untuk membuat sebuah struktur database menggunakan SQLite. Dan di sini ada path. Path adalah sebuah package untuk mempermudah kita membuat sebuah lokasi atau menempatkan lokasi atau mencari lokasi dari file atau folder yang ingin kita tuju. Path resolver adalah sebuah penempatan yang akan dibuat file tersebut atau folder tersebut. Oke, saya akan tunjukkan contoh simpel di dalam Path Resolver. Path Resolver dalam bentuknya ini akan di sini kita masuk ke dalam folder yaitu Enthusiast Code. Kalian bisa melihat di sini ada tulisan Enthusiast Code. Enthusiast Code, dan di sini ada src, dan di sini dia ada file configure database.json. Nah,
Kira-kira D-nya akan membuat file secara otomatis seperti ini teman-teman. D-nya akan mengikuti alur dari struktur file yang ingin kita buat. Oke, dan sekarang saya akan hapus. Dan di sini saya akan menambahkan src karena saya akan membuat folder dan file di dalam folder src. Dan di sini saya akan mengubahnya menjadi JSON. Saya tidak akan menggunakan saya akan mengubahnya menjadi JS. Saya tidak akan menggunakan dalam bentuk JSON karena saya ingin menggunakan modul dari JavaScript, karena kalau kita menggunakan file dari JSON kita tidak akan bisa menggunakan modul dari JavaScript sendiri. Oke. Dan sekarang kita sudah selesai untuk membuat file configure untuk Sequeless, dan sekarang kita akan kembali ke dalam terminal atau CMD untuk membuat folder struktur dari Sequeless secara otomatis. Dan di sini saya akan menjalankan command yaitu npx sequeless CLI init. Jadi npx sequeless init adalah sebuah command untuk membuat file atau folder dan file secara otomatis sesuai dengan sequeless. Jadi struktur yang kita buat sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini ada src dan db model, dan di sini ada src config database. Teman-teman bisa melihat di sini untuk database yang telah kita buat. Kalau teman-teman sudah mendapatkan informasi seperti ini, berarti tandanya kita sudah berhasil membuat file atau folder struktur dari Sequeless, atau artinya kita sudah berhasil membuat database menggunakan Sequeless. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke dalam Visual Code, dan teman-teman akan melihat folder di dalam Visual Code, yaitu di sini ada folder db migration model dan sender, dan di sini ada config, dan di sini di dalam folder config di sini ada file database.js. Oke. Dan sekarang saya akan menghapus ini karena kita tidak akan menggunakan ini. Dan di sini saya akan menambahkan sebuah script yaitu untuk ekspor agar bisa kita ambil file script di dalam file database.js. Oke, dan di sini ada untuk username saya menggunakan MySQL untuk username. Di sini saya menggunakan database MySQL, jadi untuk username saya menggunakan root. Dan untuk password saya tidak memiliki password untuk MySQL saya. Dan untuk nama database ini adalah nama dari database kita akan menggunakan database, yaitu nama database-nya yaitu tutorial. Dan di sini ada host. Ini adalah host default dari MySQL. Kalian bisa menggunakan 127.0.0.1 atau teman-teman bisa menggunakan localhost. Jadi ini adalah host default dari MySQL. Semua aplikasi untuk host default ini menggunakan localhost. Kalau teman-teman ingin menggunakan IP, teman-teman bisa menggunakan 127.0.0.1 untuk host defaultnya. Dan di sini untuk dialek ini adalah sebuah type database yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan MySQL, atau kita bisa menggunakan PostgreSQL, SQLite, sesuai dengan yang ada di dalam SQLite untuk tipe-tipe database-nya. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ketika kita ingin get started untuk Sequeless. Di sini kita sudah diberikan sebuah informasi di dalam Sequeless. Kita bisa melihat di sini untuk penggunaan PostgreSQL dan MySQL, MariaDB, SQLite, dan Tendios atau IBM DB2. Jadi kalau kita ingin menggunakan PostgreSQL cukup menulis namanya di dialek database.
di dialek ini ya teman-teman, sesuai dengan nama yang ada di halaman website Sekules. Karena di sini kita menggunakan MySQL, kita akan menulis di sini yaitu MySQL. Jadi untuk penulisan nama dialek itu diharuskan lowercase atau dalam bentuk huruf kecil semua, tidak boleh huruf besar. Kalau teman-teman ingin menggunakan huruf besar tidak apa-apa, mungkin akan terjadi sebuah error. Kalau tidak terjadi error, tidak diberi sebuah informasi error, maka itu akan berhasil. Tetapi di sini saya akan menggunakan huruf kecil semua untuk dialek. Tipe database-nya menggunakan MySQL. Dan di sini kita sudah diberikan script secara otomatis dari mesin Sekules atau dari paket Sekules sendiri. Jadi kita sudah dibuat secara otomatis untuk script-script untuk penggunaan Sekules di dalam Express.js. Oke, tetapi saya akan mengubah semua script yang ada di sini. Saya akan menghapus semuanya dan di sini saya akan mengambil modul dari Sekules seperti ini. Dan di sini saya akan membuat script baru yaitu Sekules. Dan di sini yaitu adalah dbname, yaitu kita akan menggunakan database-nya yaitu tutorial, dan di sini untuk username dan di sini ada password. Di sini saya tidak password saya tidak ada ya untuk MySQL saya. Sekules. Jika teman-teman ingin menggunakan Sekules, akan lebih baik teman-teman untuk melihat username dan password untuk bisa menggunakan Sekules di dalam Express.js. Oke, untuk penginstalan untuk penginstalan MySQL, teman-teman harus mengunjungi yaitu browser yaitu MySQL. Teman-teman harus menginstal terlebih dahulu untuk MySQL agar bisa menggunakan MySQL di dalam laptop atau PC teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan MacBook atau Linux, teman-teman akan lebih mudah untuk penginstalannya. Tetapi kalau teman-teman untuk pengguna Windows, teman-teman harus menginstalnya secara manual. Tetapi di sini saya tidak akan membuat sebuah tutorial untuk penginstalan MySQL server. Teman-teman bisa mencari di tutorial lainnya atau nanti saya akan buat di tutorial selanjutnya. Tetapi tidak sekarang untuk saya buat untuk tutorial penginstalan MySQL atau penginstalan MySQL di dalam laptop untuk Windows atau PC di dalam Windows. Jika teman-teman menggunakan Linux, teman-teman cukup membuka terminal dengan cara apt-get install MySQL. Atau teman-teman menggunakan MacBook, teman-teman cukup menulis script seperti ini atau komen seperti ini, brew install MySQL. Nanti dia akan diinstal secara otomatis melalui sistem macOS atau Linux. Oke, dan sekarang saya akan membuka MySQL saya. Dan di sini saya akan melihat tabel database saya. Oke, di sini saya tidak memiliki database, yaitu nama database-nya tutorial, dan sekarang saya akan membuat database tutorial di dalam MySQL tutorial. Oke, dan sekarang saya sudah memiliki database tutorial di dalam MySQL saya. Dan sekarang saya akan menampilkannya kembali. Dan sekarang saya akan menggunakan use tutorial. Oke, dan sekarang saya akan show table. Di sini saya tidak memiliki table atau empty set. Di sini saya tidak memiliki data untuk di dalam database tutorial. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam Visual Code dan saya akan menjalankan. Dan sekarang saya akan membuat sebuah migration di dalam Sekules CLI migration.
migration generate name create table user. Cara untuk membuat sebuah migration di dalam Secules itu cukup mengetik komen atau script seperti ini, Secules CLI migration .2 generate kurang-kurang nama sama dengan create table name, table user. Oke, dan sekarang kita akan kembali ke dalam Visual Code. Dan di sini kita akan dibuat secara otomatis untuk file migration. Jadi file migration adalah sebuah file untuk mempermudah kita membuat sebuah table di dalam database. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat table secara otomatis di dalam database. Atau database MySQL atau PostgreSQL, kita tidak perlu lagi untuk membuatnya secara manual karena ini akan dibuat secara otomatis melalui sistem Secules. Ya, untuk cara pembuatan file migration, teman-teman cukup menjalankan Secules CLI migration .2 generate name create nama table user. Oke, dan sekarang saya akan membuat table pertama kita, yaitu dengan await pertama query interface create table. Di sini nama tablenya yaitu user, dan di sini ID, dan tipenya adalah the type integer unique is true, primary key is true, auto increment is true, dan di sini ada user tipe string panjangnya 225, dan ini unique. Dan sekarang saya akan copy ini untuk password. Oke. Klik add type Secules data type that default value Secules now, dan untuk update add. Oke. Dan sekarang untuk down query drop table user. Oke, sekarang kita sudah selesai pembuatan script untuk pembuatan table atau pembuatan kolom, membuat pembuatan kolom di dalam table user ini. Jadi user interface ini adalah sebuah script dari Secules untuk kita bisa membuat table di dalam MySQL secara otomatis menggunakan sistem dari Secules. Tipe ini adalah data type, ID ini adalah tipenya, ID adalah tipenya adalah integer, dan unique artinya tidak boleh sama. Kalau datanya ada yang sama, maka D-nya akan diberikan error bahwa data sudah tersedia. Dan primary key adalah sebuah data primary, data primary, dan di sini adalah data ID, maka data ID itu adalah data primary. Semua data primary key itu dalam untuk bentuk datanya berupa number atau integer. Jadi dia tidak boleh D-nya tidak boleh string, karakter, atau teks. D-nya harus berupa number, nomor, dan integer. Dan auto increment D-nya akan dibuat secara otomatis sesuai dengan urutan ID. Misalnya dalam contoh untuk auto increment 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk auto increment D-nya akan dibuat secara otomatis. Misalnya ID 1 sudah tersedia, D-nya akan dibuat secara otomatis ID 2, ID 3, ID 4, ID 5, dan ID seterusnya. Sama untuk username, untuk type, di sini ada tipe string. Dan di dalam kolom ini saya memberikan number yaitu 225. Ini menunjukkan bahwa jumlah atau total dari tipe string ini tidak boleh melewati 225 data. Kalau D-nya melewati 225, maka D-nya akan diberikan sebuah error
diberikan sebuah L karena datanya tidak boleh melewati 225 data untuk panjang datanya. Dan di sini ada create add, dan di sini ada create add ini adalah tanggal pembuatan data, dan ini update add adalah data perbaruan, jadi tanggal perbaruan data. Oke, dan sekarang kita sudah selesai pembuatan script untuk pembuatan table di dalam database SQLite. Dan sekarang saya akan kembali ke dalam terminal untuk membuat table di dalam database MySQL. Kita akan menjalankan command seperti ini, SQL CLI DB migration. Oke, jika teman-teman mendapatkan sebuah informasi seperti ini, itu artinya teman-teman sudah berhasil membuat database menggunakan SQLite di dalam SPSS. Command npx SQL CLI DB.2 migration artinya kita mengeksekusi atau menjalankan file migration untuk file ini. Kita menjalankannya, dan di sini ada user, artinya kita ingin membuat table di dalam database MySQL secara otomatis menggunakan mesin SQLite. Oke, dan sekarang kita akan melihat table di dalam database tutorial kita. Kita akan menampilkannya yaitu dengan cara show table. Nah, di sini kita sudah memiliki data yaitu SQLite meta dan user. SQLite meta adalah sebuah table dari SQLite, jadi idenya akan dibuat secara otomatis melalui SQLite. Jadi file ini sangat penting dan harus ada di dalam database karena kita menggunakan SQLite. Kalau kita tidak menggunakan SQLite, kita boleh untuk menghapus table SQLite meta ini. Kalau kita ingin melihat data di dalam user dengan cara dash user, dan di sini kita sudah membuat tipe-tipe datanya. Di sini ada tipe integer, varchar, data time, sesuai dengan kolom yang kita buat di sini ya. Di sini ada name table, dan di sini ada kolom ID, user, username, password, create add, update add. Ya, seperti itu teman-teman untuk cara pembuatan database menggunakan SQLite dalam SPSS. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share pada teman-teman yang membutuhkan. Thank you.